Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra dengan NIM 1540025. Kelas saya yaitu 154A01. Tema korupsi ya. Untuk korupsi kita ambil dari ini aja ya. Contoh yaitu airdrop atau testnet Web3. Buat yang nggak tahu tuh itu kayak listingan ini ya, listingan koin di kripto gitu. Jadi sebelum listing itu mereka mengadakan airdrop untuk untuk memelihara, kayak melihat ekosistem mereka, kayak melihat jaringan mereka apakah berjalan dengan lancar gitu. Jadi ada yang saya ketahui, korupsi pada airdrop atau testnet itu ada pada saat kita ini loh, kayak contoh nih, developer kan kayak membuat project. Nah, projectnya ini tuh buat kita yang membuat penggarap airdrop gitu. Kayak harusnya tuh masing-masing setiap orang hanya mempunyai satu akun, ya kan? Tapi buat orang-orang yang suka korupsi itu tuh mereka membuat banyak akun, atau akunnya tuh dituyulin gitu. Anggap saya punya satu akun nih, itu kan udah deal ya, maksudnya tuh kayak udah ya emang satu akun aja gitu. Nah, sedangkan teman saya yang sebelahnya, anggaplah saya punya teman sebelahnya, nah dia tuh punya berapa ya, 10 akun gitu. Jadi tuh itu di situ aja udah hal yang nggak wajar gitu, nggak boleh. Itu tuh tindak apa, perilaku yang korupsi ya. Jadi anggaplah kayak di tokenomic kripto itu kan kayak sebelum mereka listingan kan ada tokenomicnya tuh ditampilin ya di di akun Twitternya. Kayak contoh, likuiditasnya tuh anggaplah 1 triliun token. Terus kayak alokasi buat airdrop atau kita sebagai testnet itu kan ada di situ juga tertera ya, kayak 30%. Terus buat likuiditas market tuh ada anggaplah 60%. Terus kayak buat developer dan tim itu kayak anggaplah 20% gitu, atau 10%. Nah, di situ tuh kayak contoh nih, buat kita nih sebagai user nih yang nggak terkait airdrop atau sebagai pekerja lah ya, kita kan udah dibagi alokasi masing-masing kan, kayak total seluruh pengguna pekerja, anggaplah pekerja lah ya, buat semua pekerja itu dapat alokasi itu 30%. Anggaplah satu orang, kalau seandainya semuanya adil nih ya, satu orang satu akun itu tuh anggaplah satu orang dapat 3 juta, ya 3 juta per akun. Nah, karena ada orang yang korupsi nih, kayak berbuat curang, kayak satu akun itu mereka membuat 10 akun. Itu tuh nanti rewardnya itu terdilusi gitu. Jadi kayak anggaplah kayak 30% buat 1 juta pekerja, dan dari satu triliun token gitu. Jadi kayak anggaplah yang satu orangnya harus 3 juta, karena banyak nih orang yang korupsi ya, yang membuat satu airdrop, mereka membuat 10 akun, 20 akun. Itu tuh terwetnya jadi tertulis sih, yang harusnya satu orang 3 juta bisa satu orang itu satu akun bisa jadi 300.000 atau 200.000 gitu. Itu kan parah banget ya. Mereka tuh mengambil reward sebagian reward dari kita gitu, karena mereka tuh membuat banyak akun, dan jadi yang tadi 30% itu besar, rewardnya itu akan menjadi kecil karena terdilusi gitu. Jadi kayak kebagi-bagi gitu token airdropnya gitu. Itu kurang banget, nggak boleh kayak gitu. Itu perbuatan yang melanggar aturan gitu. Dampaknya itu ya, kita sebagai airdropper itu jadi kayak sia-sia gitu. Kita kan kayak kerja capek-capek kan. Mereka emang ini sih emang kerja online sih, tapi kan kayak kita membuang waktu kita, terus begadang juga kan. Kalau soal capek pasti capek, soalnya itu tuh kerjanya tuh bisa 8 jam, 12 jam, sampai 28 jam, tergantung proyeknya kayak gimana. Soalnya kan kayak setiap proyek itu ada kesulitan yang berbeda-beda ya, nggak semuanya gampang, nggak semuanya susah gitu. Tergantung kita mau seberapa ngertinya kita, pahamnya kita di proyek itu gitu.
Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.